Vaksin untuk virus corona masih belum ditemukan. Banyak pakar mengatakan setidaknya butuh 1 tahun lagi. Sementara kita menunggu vaksinnya, perawatan diperlukan untuk pasien yang terinfeksi dan juga untuk menjaga masyarakat agar tidak jatuh sakit. Setidaknya ada 35 kemungkinan perawatan yang menjanjikan. Salah satu yang menonjol di antara yang lain adalah hidroksikloroquine. Amerika Serikat membutuhkan begitu banyak obat sehingga mereka menghubungi India untuk memenuhi permintaan hidroksikloroquine. Permintaan obat anti-malaria ini telah meningkat pesat setelah India memutuskan untuk mencabut larangan ekspor obat. India sedang dalam proses memasok obat ke 55 negara yang terkena pandemi. Tetapi, apakah hidroksikloroquine benar-benar obat yang tepat untuk COVID-19? Hidroksikloroquine hadir dalam bentuk lain yang disebut kloroquine. Kloroquine pertama kali diekstraksi dari kulit pohon Cinchona oleh orang-orang Peru pada tahun 1600-an. Mereka menggunakannya untuk melawan dingin dan demam. Pada tahun 1934, kloroquine diidentifikasi dalam sains barat dan digunakan untuk mengobati malaria. Sejak itu, kloroquine telah digunakan untuk berbagai macam pengobatan, mulai dari HIV hingga penyakit autoimun. Sebuah studi melakukan tes pada 36 pasien dari 20 yang dirawat dengan obat dan 16 adalah orang dalam pengawasan. Setelah 6 hari, 20 pasien yang diobati dengan obat tersebut dinyatakan negatif dan kurang dari 20% dari orang dalam pengawasan dinyatakan negatif. Ini sangat menjanjikan, tetapi ada beberapa hal yang perlu diingat. 1. Sebagian besar kasus terjadi ketika dokter memberikan obat kepada pasien yang mungkin sudah sembuh. 2. Perlu ada lebih banyak uji coba dengan kelompok yang lebih besar. 3. Kita perlu mengetahui kondisi yang tepat, di mana dan pada pasien macam apa kloroquine aman digunakan. Terlepas dari risikonya, negara-negara seperti China, Australia, Prancis, Norwegia, Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya menggunakan hidroksikloroquine. Tetapi, bagaimana obat berusia 1 dekade ini menjadi kandidat melawan COVID-19? Pada tahun 2005, penelitian pada sel menunjukkan pengurangan 90% pada virus corona SARS ketika diobati dengan kloroquine dan naik menjadi 100% hanya dengan 10 mikrogram kloroquine. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kloroquine sangat efektif, tetapi kita perlu penelitian lebih lanjut karena hasil percobaan pada sel mungkin tidak berlaku 100% pada daging hidup. Sebuah studi China pada sel pada bulan Februari menemukan kerusakan 100% pada COVID-19 dengan 10 mikrogram. Meskipun ini juga merupakan penelitian pada sel dan bukan pada manusia, penelitian ini menyimpulkan bahwa kloroquine adalah obat yang murah dan aman, yang telah digunakan selama lebih dari 70 tahun dan oleh karena itu berpotensi secara klinis berlaku terhadap COVID-19. Di awal Februari, kloroquine phosphate dipilih dari ribuan obat yang ada untuk melawan COVID-19 oleh para ilmuwan China. Setelah percobaan terhadap 100 pasien, disimpulkan bahwa obat harus dimasukkan dalam pedoman resmi COVID-19. Korea Selatan juga segera mengeluarkan pedoman serupa termasuk kloroquine sebagai pengobatan yang efektif. Di sisi lain, menurut sebuah penelitian baru-baru ini terhadap sekitar 150 pasien di 16 pusat di China, penggunaan hidrokloroquine tidak membantu menyingkirkan virus lebih baik daripada perawatan standar yang disediakan. Kelompok yang terdiri dari 75 orang yang menggunakan hidrokloroquine jauh lebih memungkinkan untuk mendapatkan efek samping, tetapi kebanyakan efeknya ringan. Obat ini memang membantu meringankan beberapa gejala klinis COVID-19, tetapi ada penurunan protein C reaktif yang lebih besar, yang merupakan ukuran peradangan pada pasien yang memakainya. Baru-baru ini, sebuah uji klinis di Brazil dibatalkan setelah 2 pasien meninggal. Penelitian lain menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa hidrokloroquine ampuh untuk pengobatan COVID-19. Ada beberapa efek samping yang serius terhadap penggunaan hidrokloroquine seperti 1. Jika kamu memiliki penyakit jantung, obat ini bisa berakibat fatal karena menyebabkan ketidakteraturan detak jantung. 2. Kebutaan juga merupakan efek samping yang jarang, tetapi karena penggunaan jangka panjang. 3. Interaksi negatif dengan obat lain yang diminum. 4. Beberapa keluhan mual. 5. Kulit mengelupas dalam beberapa kasus. Dokter masih menggunakan obat ini setelah menilai risiko setiap pasien dan terbukti efektif. Meskipun ada tanda-tanda positif, obat tidak boleh digunakan untuk perawatan tanpa penilaian medis yang tepat dari risiko yang dilibatkan pada setiap kasus. Ada banyak penelitian dan tes yang sedang dilakukan untuk hidrokloroquine serta metode perawatan lainnya. Hasil dari tes-tes ini pasti akan menarik bagi seluruh dunia saat pandemi virus corona ini.